Episode ini dibuka dari flashback masa kecil Kapka bersama Mina. Sirine peringatan langsung bunyi, yang artinya ada kaiju yang muncul. Pas mereka lagi lari nyelamatin diri, Mina malah tersandung dan terjatuh. Kemudian terjadi ledakan, yang setelah ledakan itu Mina hilang entah kemana. Dan tiba-tiba Mina yang udah dewasa udah bersiap nembak dari atas gedung. Pasukan pertahanan di bawah pun udah siap-siaga dan tinggal nungguin perintah. Dan ternyata target mereka adalah Kapka yang udah berubah jadi kaiju. Begitu perintah keluar, semua pasukan langsung nembak tanpa ragu. Kapka terus-terusan ditembakin sampai akhirnya ngerasa terpojok. Dan karena terdesak, dia pun hilang kendali dan kemudian nyerang balik. Ternyata semua kejadian itu cuma mimpi buruknya Kapka. Sementara itu, Mina lagi ngecek TKP waktu Kapka berubah jadi kaiju. Pemandangan mengerikan masih terlihat jelas dan hancur gak karuan. Hoshina lalu datang dan ngasih tahu kalau nasib Kapka masih belum pasti. Apalagi akan butuh waktu lama untuk memulihkan markas divisi 3. Tapi Hoshina gak sepenuhnya nyalahin Kapka, soalnya dia juga yang udah ngelindungin mereka. Dan hari itu juga jadwal gabungan pasukan baru akan dimulai. Lanjut ke Ichikawa dan Iharu yang lagi di jalan menuju markas divisi baru. Mereka sempat mampir dulu di taman sambil ngobrol santai tentang Kapka. Iharu pun jadi penasaran bagaimana dengan nasib Kapka selanjutnya. Dan menurut dia, mustahil Kapka masih bisa jadi anggota pasukan pertahanan. Tapi Ichikawa jadi inget waktu Kapka nanyain hal yang sama sambil ketawa. Kenangan itu malah bikin mereka makin semangat buat jadi lebih kuat. Dan akhirnya mereka lanjut jalan lagi ke markas divisi keempat. Sementara itu, Kikoru udah sampai di markas divisi pertama. Karena nunggu lama, dia pun gabut dan scrolling grup obrolan. Dan jika nanti waktunya tiba, Kikoru sendiri yang akan menghentikan kaiju nomor 8. Tapi untuk itu, dia harus jadi lebih kuat terlebih dulu. Gak lama, wakil kapten dari divisi 1 pun datang yang bernama Hashigawa. Dia pun ngajakin Kikoru untuk bertemu komandan divisi pertama. Yang katanya ini adalah divisi pertahanan terkuat di seluruh Jepang. Bahkan waktu Kikoru masih di Amerika pun reputasi mereka udah terkenal. Kikoru mau belajar semua yang dia bisa dari sang komandan divisi 1. Tapi begitu melihat komandan Narumi, dia malah kaget sendiri. Nihon Saikyo Butai no Taichou. Soalnya Narumi tuh lagi santai banget kayak lagi di rumah sendiri. Yang padahal Hasegawa udah bilang mereka bakal datang jam 2 siang. Saking santainya Hasegawa sampai nendang Narumi 2 kali. Kikoru pun jadi mikir, masa komandan kayak gini harus dihormatin? Beberapa anggota lalu disuruh masuk untuk membereskan kamarnya Narumi. Meski begitu, Kikoru berusaha untuk hormat karena Narumi atasan dia. Saat tahu Kikoru anaknya Isao, sikap Narumi pun langsung berubah. Dan saat Narumi akan ngasih tahu satu tugas, sirine peringatan malah bunyi. Taichou no Narumi da. Yoroshiku tanomu. Dai-san butai shozoku, Shinomiya Kikoru de arimasu. Narumi dan Kikoru pun langsung terbang naik helikopter ke lokasi. Menurut laporan, kaiju bakal muncul dalam 15 menit lagi. Selain divisi pertama, Angkatan Darat Yokohama pun ikut dikerahkan. Semua warga diminta evakuasi yang berada di kawasan bawah tanah. Di saat kaiju muncul, serangan rudal pun ditembakkan dan berhasil ngenain sasaran. Semua tank dan senjata berat pun udah siap untuk nembakin kaiju.
Awalnya, pasukan pertahanan berhasil membuat si Kaiju bergerak ke arah barat. Tembakan dari samping pun terus dilancarkan untuk mengarahkan si Kaiju. Tapi di luar dugaan, Kaiju itu malah berhasil ngancurin jembatan. Narumi langsung minta 3 anggotanya untuk pindah ke jembatan Osan. Sementara Hasegawa sendiri disuruh pertahanin posisi blokade. Kikoru kagum banget sama kemampuan para anggota divisi 1. Dan gak butuh waktu lama, pasukan divisi 1 bisa ngendaliin jalur Kaiju. Yang kemungkinan semua divisi 1 punya kemampuan pelepasan 40%. Dan sekarang giliran sang komandan Narumi untuk turun tangan. Narumi nggak akan minta banyak dari Kikoru dan hanya satu hal aja yang dia minta. Mau sopan santun, penampilan, ataupun harga diri, Narumi nggak akan minta itu. Hanya satu hal yang dia minta oleh Narumi, tunjukkan kekuatan absolutmu. Dan ya, Kaiju itu dikalahkan cuma dengan 1 serangan doang. Setelah ngalahin Kaiju dengan keren, Narumi balik ke mode konyolnya. Narumi sangat kesel karena berita prestasinya ketindih berita Mina. Kikoru pun gak habis pikir, kok bisa komandan malah sibuk ngurusin sosmed. Gimana gak kesel, orang-orang justru malah memuji pencapaian Mina. Kikoru lalu ngingetin Narumi kalau dari tadi HP satunya berdering terus. Tapi Narumi udah tahu kalau itu panggilan rapat dengan Hasegawa dan Isao. Narumi ogah banget ikut rapat yang katanya cuman bikin pusing doang. Tapi Hasegawa datang dan bilang kalau rapatnya soal Kaiju nomor 8. Nihon Saikyo, mechakucha. Akhirnya mereka semua kumpul di ruang rapat bareng Isao. Kapka bisa langsung ngenalin orang di sebelahnya, yaitu Narumi Game yang merupakan kapten divisi pertama. Secara mengejutkan, Isao bilang Kapka bakal ditempatin di divisi pertama. Dengan ngegabungin Kaiju terkuat sepanjang sejarah, Isao ingin ngebentuk pasukan terkuat yang bisa ngadepin segala bencana. Tapi si Narumi ini malah ngerasa keberatan dan gak setuju usulan Isao. Dia malah bilang pasukan terkuat ini udah cukup ada gue. Tapi Isao yakin banget kekuatan Narumi aja gak bakal cukup ke depannya. Isao lalu ngingetin soal Kaiju nomor 9 yang bisa nyamar jadi manusia. Dan kemudian ada Kaiju nomor 10 yang bisa memerintah Kaiju lain. Yang dimana para Kaiju terus berevolusi dengan cara yang gak terduga. Dan bencana besar selalu datang dengan cara yang gak masuk akal. Makanya pasukan pertahanan juga harus berevolusi jadi lebih kuat. Narumi pun usul gimana kalau Kaiju nomor 8 dijadiin senjata aja. Tapi Kapka belum siap mati, dia masih punya janji yang harus ditepati demi teman-temannya. Dan janji ke Mina, dia akan ngebuktiin diri. Dan akhirnya Narumi setuju nerima Kapka lalu pergi begitu aja. Hoshina pun lapor ke Mina, semua anggota udah masuk divisi masing-masing. Isao masuk ke lab bawah tanah untuk mengecek sesuatu yang entah apa. Sedangkan Kikoru lagi sibuk beresin barang-barang dimasukin koper. Shin kemudian menampilkan gempa yang terjadi secara tiba-tiba. Yang dimana orang-orang mengira kalau gempa itu cuman gempa kecil biasa. Tapi siapa sangka gempa kecil itu adalah awal dari bencana besar.